Nabi Muhammad dikenal sebagai pemimpin yang mementingkan kepentingan umatnya. Berbagai cara dilakukan Rasulullah agar tidak menimbulkan rasa khawatir, memberatkan, dan memastikan umatnya sejahtera. Dikutip dari buku sebuah novel biografi, Muhammad, lelaki penggenggam hujan karya Tasarruf, Rasulullah menunjukkan keteladanannya dengan menahan lapar. Kondisi ini diketahui Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad saat mengimami sholat. Dalam buku tersebut menurut Umar, setiap gerakan Rasulullah terkesan berat dan sukar. Ada bunyi cukup keras seperti persendian yang saling gesek. Sholat saat itu, yang tertulis Maret tahun 627 Masehi di Madinah, terasa lebih lama dibanding biasanya. Usai sholat, Umar mendatangi Nabi Muhammad untuk menanyakan kondisinya. Umar duduk di sebelah Rasulullah dan tetap hati-hati meski tanpa basa-basi. "Ya Rasulullah, kami melihat seolah engkau menanggung penderitaan yang amat berat." "Sakitkah engkau ya Rasul?" ucap Umar. Saat itu, Rasulullah menyambut Umar dengan senyum. Nabi kemudian menjawab pertanyaan Umar sambil menggeleng. "Tidak, wahai Umar, Alhamdulillah, aku sehat," kata Nabi Muhammad. Umar kemudian menahan kata-katanya supaya tidak terburu-buru. Ekspresi Umar terlihat prihatin dan khawatir melihat kondisi Nabi Rasulullah. "Mengapa tiap kali engkau menggerakkan tubuh, kami mendengar seolah sendi di tubuhmu bergesekan? Kami yakin engkau sedang sakit," kata Umar. Nabi Muhammad kembali tersenyum menanggapi Umar. Namun Nabi tidak lagi menjawab tidak atau aku baik-baik saja. Rasulullah mengangkat jubahnya di depan para sahabat, hingga bagian perutnya terlihat. Para sahabat diceritakan sangat kaget karena perut Rasulullah terlihat sangat kempis. Nabi kemudian melilit perutnya dengan kain yang membuntal, kain tersebut ternyata berisi kerikil untuk mengganjal rasa lapar. Kerikil inilah yang menimbulkan suara berisik saat Rasulullah menjadi imam sholat. Suara dari kerikil yang melilit perut Nabi dalam kain ini menimbulkan rasa penasaran dari sahabat Nabi. Umar bahkan sempat menyangka Rasulullah mengalami sakit serius. Umar yang merasa kasihan, kembali bertanya pada Nabi Muhammad mengapa tidak mengatakan sedang lapar. "Ya Rasul, apakah jika engkau mengatakan sedang lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan menyediakannya untuk engkau?" Kata Umar. Rasulullah diceritakan kembali menutup perutnya dengan jubah. Saat itu, Rasul menatap Umar dan sahabat Nabi lainnya sambil memberikan jawaban. "Tidak Umar, aku uja tahu, apapun akan kalian korbankan demi aku. Tetapi, apa yang harus aku katakan di hadapan Allah nanti jika sebagai pemimpin aku harus menjadi beban bagi umatku? Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah untukku agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia, terlebih di akhirat," ujar Nabi Muhammad. Jawaban Rasulullah menimbulkan rasa haru pada sahabat Nabi yang menyaksikan. Umar pun tidak memaksa Nabi mengikuti kemauannya. Umar memilih diam dan membiarkan waktu berlalu. Meski lapar hingga harus mengganjal perutnya dengan batu, Nabi Muhammad dikisahkan masih melanjutkan aktivitasnya. Usai sholat, Rasulullah menerima tamu seorang pria yang membawa berita dari Abbas. Abbas adalah paman Nabi yang tinggal di Makkah, dan merupakan anak dari kakek Nabi Abdul Muthalib. Tamu yang memacu kudanya siang dan malam tersebut memberi kabar pergerakan Abu Sufyan yang berencana menyerang Nabi Muhammad dan pengikutnya. Tamu yang tidak disebutkan namanya hendak memberi peringatan dan gambaran kekuatan musuh. Setelah menerima kabar tersebut, Nabi tidak menunjukkan ekspresi yang mencolok. Nabi tak terlihat emosi atau marah hingga bisa terbaca para sahabatnya. Informasi serangan dan rasa lapar tidak mempengaruhi Nabi Muhammad tetap menjadi pemimpin yang tidak ingin memberatkan dan selalu mementingkan umatnya.